tukang aduk semen, bolok ke semen, sholat, sah sholatnya, sah aja semen, ada bukan najis, bolok ke semen nih, aduk, data ayat ya aja pada gentol, acup, nggak kumaha, ayat, ngambutan oke, ayat satu-satunya yang dipakai doang itu, yang dipakai saat itu, sholat aja. Kenapa masih jadi penghalang? Perlunya ngaji, Pak. Yang kotor belum tentu najis. Sholat aja. Jangan sampai nanti yang pusat ya, pada sholat oke. Kotor kira itu akhirnya. Itu sholat akhirnya harus didampingi dengan ilmunya. Tidak ada masalah. Tidak jadi alasan. Kenapa ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang menyunahkan? ada yang berpendapat bahwa perkataan Nabi itu masuk dalam kategori wajib, perbuatan Nabi termasuk dalam kategori sunnah. Dari situ tuh perbedaan pendapatnya. Jadi yang dimaksud dengan sunnah itu yang dilakukan Nabi saja. Jadi kalau perkataan itu masuk justru dalam kategori wajib. Makanya kadang-kadang ada bahasa tidak dicontohkan Nabi. Nah berarti ini termasuk mengambil pendapat ini. Karena sunnah itu dipahami hanya di praktek. Paham nggak Pak? Suka dengar nggak Pak? Ini tidak dicontohkan Nabi. Ya. Padahal kita memahami sunnah itu ada 3 kita nih. Yang belajar, apalagi yang belajar hadis itu kita ada 3 kan hadis itu. Yang dikatakan, yang dilakukan, yang diamnya Nabi takrir. 3 ini kita memahami ini sunnah semua. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau yang diucapkan itu wajib, kalau yang dilakukan itu sunnah. Nah ini yang masalah. Makanya bahasa tidak dicontohkan Nabi. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, kalau tidak dicontohkan, cuma diucapkan saja itu bukan perkara sunnah. Bahaya. Hati-hati dengan kalimat itu. Dan memang Pak dalam kondisi fikih juga ada begitu yang mengatakan bahwa kalau yang dilakukan oleh Nabi itu sunnah, kalau cuma diucapkan itu jadi wajib. Ya. Untuk makanya kita menganut pendapat Imam Syafi'i mayoritas di Indonesia karena memang ini termasuk dalam kategori sunnah saja, tidak masuk sampai ke level wajib. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang batasan membasuh muka. Jadi yang jadi pertanyaan, kalau kita punya wajah, ini ada wajah kita, jadi ada telinga, yang disebut wajah itu sampai mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah sendiri ayat surah keberapa? Ada yang tahu? Kelima. Surah Al-Maidah itu ayat kelima, surah kelima dalam Al-Quran, dan ayat ke-6 faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Wujuh, wajah. Wajah itu bahasa Arab, Pak. Wajah bahasa Arab. Kalau menjadi jamak wujuh. Wujuhakum itu muka. Pertanyaannya sekarang, mana batas muka? Ini muka, mana batas muka mana? Kalau botak? Kalau botak gimana? Bapak pun dan buka coba. Mana batas muka? Mana batas? Ayo, mana batasnya? Mana yang disebut batas? Kening ini. Yang dimaksud kening itu yang mana? Iya, sampai sini aja. Yang disebut batas rambut, walaupun kita botak, tapi kan ada bekas rambut. Ada bekas rambut. Nah di sini, menurut saya. Baik, di atas. Pinggirnya di mana? Pinggir. Pinggirnya telinga. Apa namanya? Ya telinga. Telinga masuk nggak? Bukan. Terus kemana? Dari sini ke sini. Iya. Ini termasuk nggak? Ini ada jambang nih. Ini termasuk nggak? Termasuk.
bikin air agak repot tuh Pak. Agak repot aslinya. Meskipun diperbolehkan saja Bapak mengambil pendapat Imam Malik. Boleh-boleh saja. Toh ada ulama yang berpendapat demikian kan. Ya, kita coba cek alasannya kenapa sih kok ada perbedaan gitu ya. Kenapa ada perbedaan? Perbedaannya begini. Perbedaannya itu cuman karena meneliti kesahihan hadis. Pendapat yang menyatakan bahwa tidak wajib menyela karena ternyata yang meriwayatkan hadisnya bermasalah. Itu aja masalahnya. Satu menyatakan bahwa ini wajib karena menganggap hadisnya sahih. Satu yang menyatakan tidak wajib karena Nabi sendiri ternyata itu tidak pernah sahabat melihat menyela-nyela jenggot. Tidak pernah gitu. Maka yang berpendapat ini sunnah saja kalaupun dilakukan itu bukan atas karena memang Nabi melakukan, enggak. Karena ada ayat yang menyatakan harus membasuh wajah. Kemudian dibedah oleh para ulama. Wajah itu batasnya mana? Gitu. Bagaimana kalau dia terhalang oleh jenggot? Bagaimana kalau dia terhalang oleh bulu-bulu yang lain? Begitu. Itu dasarnya begitu karena perbedaan. Jadi perbedaannya ternyata terletak pada memahami hadis. Satu yang menganggap sahih, satu tidak. Jadi fagsilu wujuhakum itulah kemudian turunan dari hal yang dibahas sehingga menimbulkan pendapat. Bapak kurang sadayana, nu mana pilihna? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Kita pertengahan saja. Ya. Kalau seandainya memang tidak lebat-lebat amat, pasti dan ke kulit. Sehingga abdi apa jenggot oge dan teu tiga sama bin Laden. Nah, Parosi oke termasuk dalam kategori sarang lah, jenggot manja. Kami air tilu unggul aja Pak, air tilu unggulnya. Jadi kalau kita masih sederhana saja begini, kalau seandainya masih bisa disela saja pastikan. Tujuannya apa? Meyakinkan bahwa wajah yang dimaksud adalah sampai batas dagu ini, dan itu harus terkena. Dalam kondisi normal ini harus kena. Ya sudah, seadanya. Tapi kalau tidak disela pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Itu sudah diwakili oleh rambut yang basah. Sudah diwakili. Begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang membasuh kedua tangan. Nah, menarik juga. Kan dalilnya wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Tangan sampai ke siku. Sekarang pertanyaannya, mana yang disebut tangan? Tangan tuh yang ini sampai sini atau sampai sini? Mana yang disebut tangan? Ayo, yang mana? Coba Parodi yang mana? Baik. Kalau seandainya dipahami tangan sampai sini, konsekuensinya Bapak kalau wudhu dugikan dia sadayana karena kelek berarti kan dia sah. Konsekuensi begitu. Osok begitu. Nah, di bahasa Al-Qur'annya wa aydiyakum minal marafiq. Tangan sampai ke siku. Tangan di sini nih, tangan ini kan siku. Tangan ini ke sini. Ya, Al-Qur'an menyatakan begitu. Di bawah ini, umpamanya, ya. Nih, pertanyaannya, tangan itu yang mana? Inikah, atau inikah? Pembahasan ulama itu di situ. Coba kita tengok ya. Jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, 3 mazhab berarti mengatakan wajib membasuhnya. Jadi sampai sini wajib. Sampai siku. Mana yang disebut siku ini? Berarti wajib sampai sini. Sebab perbedaan pendapatnya hanya sederhana Pak. Jadi nanti ada yang mengatakan wajibnya sampai sini, ada yang lebih,